Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel Nina Laurencia. Kali ini aku mau bikin jajanan jupasuk. Pertama-tama aku sasap-sasap dulu beberapa jagung. Oh iya teman-teman, aku sudah cuci tangan ya sebelumnya. Dan maaf ya talenannya hitam karena sudah lama. Tapi itu sudah aku bersihkan kok. Proses pembuatan jupasuk ini aku membikinnya di rumah orang tuaku. Aku bikinin jajanan ini untuk orang tuaku, keponakan, dan suamiku saat kami berkunjung ke rumah orang tuaku. Nah, ini sudah selesai aku sasap-sasap. Lalu aku masukkan ke dalam mangkuk ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah aku menyasap-nyasap jagung, aku membuat adonan encer dari tepung maizena yang kucampuri air. Nah ini kemasan tepung maizenanya aku buka dulu. Setelah itu baru aku masukin ke wadah. Di sini aku menggunakan tepung maizenanya secukupnya aja ya teman-teman. Karena fungsinya ini untuk mengentalkan supnya nanti. Nah ini aku menggunakan air kemasan ya teman-teman. Terus aku aduk-aduk supaya tidak ada yang menggumpal tepungnya dan tidak ada endapan tepung di bawahnya. Ini fungsinya untuk mengentalkan supnya nanti ya teman-teman. Sekali lagi aku jelasin. Nah setelah itu aku mengupas bawang bombay. Ini bawang bombaynya sudah aku cuci ya teman-teman. Setelah aku kupas, baru nanti aku potong tipis-tipis. Aku di sini pakai bawang bombaynya 1 biji saja ya teman-teman. Nah ini sampahnya aku buang dulu, sampah kulitnya. Maaf ya teman-teman, karena rumahku di pinggir jalan jadi agak berisik, banyak suara sepeda motor lalu lalang. Jadi buat suaranya itu di skip aja ya. Nah ini bawang bombaynya aku rajang-rajang, aku iris tipis-tipis. Nah setelah itu aku memakai ayam 1/4 ekor. Ini sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Kemudian ayamnya aku potong-potong menjadi lebih kecil-kecil bentuk kotak-kotak. Sekali lagi maaf ya teman-teman, talenannya hitam karena memang sudah lama. Nanti aku beli deh yang baru. Tapi ini sudah aku cuci bersih kok. Nah ini aku melanjutkan memotong-motong ayamnya tadi menjadi kotak-kotak dan menjadi ukuran yang lebih kecil. Di sini aku mau bikin bumbunya ya teman-teman.
Di sini aku pakai bawang putihnya 6 siung, kemudian aku kasih garam ini sekitar 1 sendok teh, maaf ya teman-teman agak lama, soalnya ini aku mengambil kaldu bubuknya dan memang sengaja aku tidak mempercepat videonya. Nah, ini kaldu bubuknya seujung sendok kecil atau secukupnya. Terus aku ulek-ulek teman-teman. Aku tidak menggunakan blender ya, karena tidak ada blender. Jadi aku menggunakan cobek saja, secara manual dihaluskan. Nah, ini aku percepat ya teman-teman proses mengulaknya, biar kalian nggak bosan menontonnya. Oh ya teman-teman, maaf ya, tadi ada suara anak kecil, itu suara keponakan aku. Dia berdua beradik sedang ngobrol-ngobrol. Nah, ini aku memanaskan kompor, terus aku kasih minyak goreng secukupnya, dan ini aku mau menumis bumbu yang sudah aku haluskan tadi. Ini aku tumis dulu, aku aduk-aduk dulu biar tidak menggumpal. Ini aku tumis sampai harum. Nanti aku mau cerita asal muasal dari Jupasup ya teman-teman. Ini aku menggunakan api sedang ya teman-teman, agar tidak gosong tumisannya. Setelah itu aku masukin ayam yang sudah kupotong kecil-kecil tadi. Ini sebelumnya sudah aku cuci bersih ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk hingga menyatu dengan bumbunya tadi. Ini aku masak dulu ayamnya. Hingga setengah matang. Oh ya teman-teman, aku mau bercerita. Oh ya, sebelumnya ini aku masukin lada bubuk secukupnya. Nah, aku mau bercerita ya teman-teman tentang asal usul dari jajanan Jupasup ini. Jajanan Jupasup ini berasal dari Italia dan berasal dari kata jupa dan sup. Banyak kisah di balik asal usul hidangan Jupasup. Kisah tradisional bangsa Italia mencatat Jupasup pertama kali dibuat tahun 1525 di kota Lombardi. Kala itu terjadi peperangan antara pemberontak Perancis, negara Spanyol, dan Switzerland untuk merebut kekuasaan Raja Italia. Dalam pemberontakan tersebut, penguasa Italia dapat melumpuhkan musuhnya.
Nah, ini aku masukkan gula dulu ya teman-teman, baru nanti aku ngelanjutin lagi ceritanya. Nah, setelah itu, dalam pemberontakan tersebut, penguasa Italia dapat melumpuhkan musuhnya. Seusai perang, sang raja singgah di sebuah cottage untuk mengisi perut. Sang koki berupaya menghidangkan sajian istimewa, membuat sup yang terdiri dari campuran telur, mentega, dan keju. Inilah asal mula hidangan yang kita kenal sekarang sebagai jajanan jupa sup. Oke, kita lanjut ke video ya teman-teman. Ini tadi sudah aku kasih gula, terus aku aduk-aduk hingga merata dan aku diamin dulu. Terus aku kasih kaldu bubuk secukupnya dan aku aduk-aduk lagi. Nah, ini sasapan jagungnya tadi aku masukkan. Aku sengaja ya teman-teman memasukkan sasapan jagungnya yang terakhir. Nanti kalau kelamaan dia matangnya bisa agak banyak-banyak begitu. Yang kugunakan di sini adalah jagung manis ya teman-teman. Nah, aku mau lanjut cerita lagi. Jupa sup yang dikenal saat ini merupakan salah satu menu kuliner berupa sup yang agak kental beraroma harum gurih, campuran dari krim, susu cair, potongan daging, bombay, terus bumbu lainnya yang ditutup pastry renyah menutupi mangkuk menyerupai bentuk kopi. Oh ya, karena aku nggak ada susu kental manis, di sini aku memakai santan ya teman-teman. Jadi susu yang full creamnya itu aku ganti dengan santan. Nah, disinilah bedanya masakan aku. Orang biasanya kan kalau bikin jupa sup itu pakai susu full cream, kalau aku nggak, aku pakai santan. Cuma santannya aja kok yang ku ganti. Oh ya, kalau gitu kita lanjut lagi ya. Nah, ceritanya tadi awalnya menuju pasuk hanya bisa dinikmati di hotel mewah dan restoran mahal. Tapi sekarang seiring berjalannya waktu, saat ini Jupasup bisa dinikmati di kafe-kafe dan banyak ditemui di berbagai acara. Nah, ini tadi kita kembali lagi ke video. Tadi aku baru saja memasukkan cairan tepung maizenanya supaya nanti agak lebih kental supnya ya teman-teman. Nah, ini aku aduk-aduk. Aku tadi sudah icip rasa ya teman-teman, dan ini rasanya sudah pas. Nah, ini aku masukin kejunya separuh aja. Ini tadi aku memarut keju setengah keju cheddar ya teman-teman. Itu aku menggunakan keju cheddar yang gold. Terus aku ambil yang separuhnya aja lagi. Jadi aku menggunakan seperempat saja biar rasanya jangan terlalu asin. Karena aku sudah pakai keju, jadi aku tidak memakai garam lagi, nanti terlalu asin. Karena kan keju itu sudah masin, jadi asinnya dari rasa keju. Nah, ini aku aduk-aduk. Sampai menggurak, sampai mendidih. Menggurak itu bahasa Banjar ya teman-teman, karena aku
memang orang Banjar. Nah, ini sisa air mineral yang aku buat mencairkan tepung maizenanya tadi, aku masukin ke dalam sini. Ini nggak aku pakai ya teman-teman, itu bersih kok. Nah, ini aku aduk-aduk sampai mengental. Diaduk-aduk dulu. Kemudian baru deh bawang bombaynya aku campur, aku masukin ke dalam wajannya supaya dia jangan terlalu layu nanti matangnya, karena kan setelah ini kan nanti aku open lagi jupa supnya, jadi nanti 2 kali matang dia. Ini aku aduk-aduk. Nah, ini sudah hampir matang ya teman-teman. Nah, ini supnya mulai mengental. Supnya wangi sekali teman-teman, harumnya sudah mulai keciuman. Nah, ini menandakan bahwa sudah mulai matang. Nah, supnya tadi sudah matang. Di sini aku pakai pastry instan ya teman-teman, supaya lebih cepat proses pembuatannya. Pastrinya aku potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Nanti ini buat di atasnya ya teman-teman. Aku nanti menggunakan aluminium foil. Terus supnya aku masukin ke dalam aluminium foilnya, dan di atasnya aku taruh pastrinya. Ini aku potong-potong dulu menjadi beberapa bagian. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini mangkuk aluminium foilnya sudah aku susun, dan aku masukin jupa supnya ke dalam aluminium foilnya. Ini aku masukin dulu semuanya.
Supnya masih agak panas ya teman-teman, jadi aku harus hati-hati. Nah teman-teman, ini sudah hampir selesai. Aku masukin ke dalam mangkuk aluminium foilnya. Ini agak panas, jadi aku harus hati-hati megangnya. Terus kemudian di atasnya aku tutup dengan puff pastry-nya. Nah, maaf ya teman-teman, kualitas videonya masih kurang bagus. Aku di sini baru saja belajar mengedit video. Dukung aku ya teman-teman. Semoga nanti aku bisa lebih semangat lagi bikin video dan bikin konten-kontennya. Nah, kembali lagi ke video. Ini kututup semua sama puff pastry-nya. Pinggir-pinggirnya aku rapi-rapikan supaya tertutup rapat. Nah, ini di atasnya aku kasih parutan keju yang tadi. Oh ya, puff pastry-nya enggak aku olesin kuning telur ya teman-teman, karena aku kelupaan. Jadi langsung aku kasih keju, parutan keju aja di atasnya. Dan kebetulan telurnya juga pas kosong di rumahku, dan aku juga tidak ingat membeli. Nah, ini ovennya sudah aku panaskan dengan suhu 150 derajat dan panas atas bawah. Kemudian lama memasaknya sekitar 45 menit. Jupa supnya aku masukkan ke dalam oven. Karena panas ovennya, jadi aku pelan-pelan ya teman-teman masukin jupa supnya. Nah, ini aku masukin dulu jupa supnya semuanya.
Itu keponakan aku. Tadi dia nanyain, sudah dimasak ya tante? Kataku sudah, tapi belum masak. Nah ini ovennya kututup dan biarkan sampai masak. Sembari menunggu matang, aku sambil beraktivitas yang lain, kayak mencuci piring-piring bekas membuat bumbu-bumbu jupa sup tadi. Maaf ya teman-teman agak berisik, kayak biasa lah, karena rumahku ini di depan pinggir jalan, jadi banyak mobil-mobil kendaraan lalu lalang. Nah ini sambil aku tengok, aku mau ngeliat apakah kupas terinya sudah mengembang atau belum. Seperti ini ya teman-teman jupa sup yang sudah matang. Tadi pas ngeluarin jupanya yang udah mateng, ternyata kamera HP ku tidak ngerekord karena aku ngepencet playnya nggak pas, jadi tidak terekam deh. Dukung channel aku ya teman-teman supaya lebih berkembang lagi dan aku lebih semangat lagi bikin konten-konten videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.